Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo kelompok 4 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai observer, Saya Coach. Saya Kutni. saya sendiri Ibu Dwi Elis Marwati. Saya Nani Ruswanti. Saya Dewi Herpraptini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Dwi Elis sehat saya hari ini. Apa kabar juga Bu Dwi Elis hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik juga hari ini. Alhamdulillah, Bu. Semoga pada hari ini semuanya dapat berjalan lancar. Amin, Bu. amin, Bu Dwi Elis. Oh ya Bu, sebelum melakukan coaching ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Untuk coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai dengan rubrik penilaian, Ibu. Nah, di antaranya, yang pertama yaitu apakah dalam pelaksanaan coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Siap. Kemudian jangan lupa Bu, untuk tetap menggunakan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, kita harus menjalin kemitraan. Kemudian prosesnya juga harus yang kreatif Bu. Dan satu lagi, kita harus memaksimalkan potensi dari coachingnya itu harus kita maksimalkan. Kemudian di sini akan saya beri pertanyaan Bu. Di antaranya, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Terima kasih Bu Dwi Elis. Di sini untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertama kehadiran penuh. Yang kedua yaitu menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya, baik. Memang kita harus dalam pelaksanaan coaching itu kita harus memberikan kehadiran sepenuhnya Bu kepada coach kita. Kita juga harus berusaha menjadi pendengar yang aktif dan berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari kompetensi tersebut mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kira-kira mana dulu nih yang ingin diobservasi? Yang lebih spesifik yang lebih spesifik itu akan saya kembangkan itu adalah satu mendengarkan secara aktif Bu Dwi. Dan yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya ini. Baik, betul, bagus sekali. Kemudian dalam indikator juga indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu diinginkan dalam proses coaching kali ini? Yang seperti apa? Baik Bu Dwi Elis, yang saya inginkan dalam coaching hari ini adalah coach saya ini mampu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Dwi Elis. Baik, nah demikian dulu Bu Nani untuk kegiatan pra-observasinya ya. Silakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching kepada coach Ibu, silakan lakukan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Saya kira cukup sekian dulu Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi, selamat sore. Bu Nani, selamat sore juga. Apa kabar hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktunya untuk kita sesi coaching pada sore hari ini ya Bu Dewi ya. Terus karena pada sore hari ini kita waktunya terbatas ya Bu Dewi, kita hanya punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit lah Bu Dewi. Mari kita mulai saja untuk percakapan coaching. Apa yang mau diceritakan oleh Bu Dewi hari ini Bu Dewi? Terima kasih atas kesempatannya Bu Nani. Untuk coaching kali ini saya ingin menceritakan tentang kondisi kelas saya Bu.
Jadi kondisi kelas saya itu memang lebih gemuk daripada kelas yang lain yang hanya 16 anak. Tapi kelas saya itu memiliki 38 anak yang sebagian besar itu anaknya memang kinestetik begitu Iya, Bu Nani. iya, Dan iya, terkadang kinestetik, ya. saya itu mengalami kesulitan ketika membagi mereka dalam kelompok, Iya. dalam kelas itu aksesnya akan tertutup oleh meja-meja. Nggih, iya, iya, Jadi kurang nyaman begitu Bu. begitu ya. Jadi ada ketidaknyamanan karena banyak geraknya si murid-murid ini ya Bu Dewi ya, tapi ada meja-meja yang menghalangi mereka untuk bergerak secara kinestetik gitu, nggih. Baiklah Bu Dewi, kira-kira apa sih harapan Bu Dewi dengan kita melakukan percakapan coaching pada sore hari ini Bu Dewi? Saya harapkan nanti saya bisa lebih mengatur kelas saya, mengerti kegiatan yang bisa saya lakukan di kelas gemuk saya. Kemudian dengan begitu saya bisa lebih menyesuaikan waktu yang saya alokasikan untuk pembelajaran di kelas saya. Oke, berarti saya bisa menangkap bahwa keinginan Bu Dewi ini ingin bisa bagaimana sih menyesuaikan antara kondisi kelas ini biar anak-anak itu bebas belajar tanpa ada halangan meja atau kursi di kelas karena mereka itu senang bergerak gitu nggih. Terus Bu Dewi juga bisa mengefektifkan waktunya gitu di kelas dengan pembelajaran Bu Dewi itu nggih. Bu Dewi terkait dengan kondisi ideal menurut Ibu itu bagaimana sih? Kondisi ideal pembelajaran menurut saya itu seharusnya ya Bu, ketika anak-anak berkelompok atau mungkin berganti dari kelompok besar ke kelompok kecil, mereka itu tidak terhalang meja-meja gitu Bu. Jadi tempatnya itu luas cukup untuk mereka bergerak ke sana kemari gitu. Iya, betul sekali. Gini Bu Dewi, karena ingin seperti yang diidealkan Bu Dewi ini ya, kita gambarkan saja bahwa kondisi itu merupakan taruhlah posisi 10 gitu ya, poinnya adalah 10 di kondisi Bu Dewi yang real atau yang sebenarnya ada di poin berapa itu? Kalau menurut saya ya Bu Nani, sepertinya masih di poin 6 ini Bu Poin Nani. 6 ya, baru 6 nggih. Nggak apa-apa Bu Dewi. Terus sekarang itu Ibu menginginkan meningkat pada poin yang keberapa untuk kondisi yang ingin diharapkan nanti Bu Dewi? Untuk harapan saya yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini mungkin ya Bu Nani sampai poin 8 saja lah dulu. Poin 8 ya, oke. Terus dengan poin 8 itu Ibu pasti harus ada dukungan ya, dukungan dan usaha yang besar apa atau dukungan apa yang bisa Ibu harapkan untuk menaikkan level poin ini Bu Dewi? Oh ya, oke. Kenapa saya bisa menentukan untuk poin 8 Ibu Nani? Saya pasti membutuhkan dukungan dari yang pertama atasan saya, Bu Nani, kepala sekolah. Mungkin nanti beliau bisa memberikan saya arahan gitu atau izin untuk menggunakan ruang depan kelas saya. Begitu karena kebetulan di depan kelas saya itu ada taman Oh yang iya, belum baik digunakan. sekali, ada Kemudian taman. selanjutnya mungkin rekan sejawat saya ya Bu Nani ya, saya bisa konsultasi, ngobrol, diskusi, melakukan refleksi juga dengan mereka untuk bisa mendapatkan pencerahan gitu. Kemudian yang ketiga mungkin dari komunitas belajar yang saya ikuti ya Bu Nani, seperti tim KKG atau komunitas yang lain begitu. Saya bisa mendapat ilmu yang belum pernah saya dapatkan untuk mengelola kelas yang lebih baik. Menambahkan ilmunya ya Bu Dewi. Jadi sudah memiliki beberapa dukungan ya, dari ibaratnya nanti dari sekolah, dari teman-teman KKG gitu nggih. Terus Bu Dewi dengan dukungan-dukungannya tadi itu, Ibu yang sudah sebutkan tadi itu, apa kemampuan yang dapat Ibu tingkatkan dari hal-hal tadi itu? Bu Dewi dengan dukungan-dukungan tadi yang sudah Ibu sebutkan, apa kemampuan yang dapat Ibu tingkatkan dalam hal ini Bu Dewi? Oh iya, dengan dukungan kepala sekolah dan lain sebagainya Bu, saya pikir nanti saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas saya yang gemuk begitu. Kemudian saya juga bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengalokasikan waktu untuk setiap kegiatan yang saya rencanakan agar lebih sesuai dengan rencana saya gitu. Ya, betul sekali ya Bu Dewi ya. Baiklah Bu Dewi, saya paham Ibu dapat meningkatkan istilahnya mengelola waktu nggih, mengefektifkan waktu pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan begitu. Begini Bu, apakah ada hal lain lagi yang dapat Ibu tingkatkan dalam waktu yang dekat? Gitu Bu. Kapan dan bagaimana itu Bu Dewi? Oke, dalam waktu dekat ini mungkin yang bisa saya tingkatkan pengetahuan saya mengenai metode-metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang bisa saya lakukan untuk kelas gemuk saya dengan di luar kelas mungkin Bu agar lebih nyaman untuk anak-anak saya yang kinestetik begitu. Ya. Terus baiklah Bu Dewi,
dengan meningkatkan gitu ya nanti pengetahuan keterampilan Bu Dewi, apakah ada keterampilan tersebut bisa berdampak terhadap apa Bu Dewi kira-kira? Mungkin nanti kalau saya sudah bisa meningkatkan pengetahuan saya tentang metode-metode kegiatan yang bisa di luar kelas gitu, menurut saya bisa lebih nyaman mungkin ya Bu kalau di luar kelas, karena ketika mereka di luar kinestetiknya mereka bisa tersalurkan dengan tidak terganggu oleh meja-meja yang menghalangi begitu Bu. Ya betul sekali. Jadi ada peningkatan gitu ya. Nanti dia bisa bergerak dengan bebas, tapi meningkatkan keterampilan murid-murid sendiri ya Bu ya. Oke lah. Baiklah Ibu, dalam pelaksanaan rencana tersebut tentunya Ibu membutuhkan bantuan, ya kan? Harus ada dukungan. Nah, ini menurut Bu Dewi dukungan itu berasal dari mana? Dari mana saja dan Ibu membutuhkan siapa saja dalam meningkatkan keterampilan Bu Dewi ini? Oke, untuk meningkatkan keterampilan saya ini Bu, tentunya tidak lepas guys, saya butuh dukungan dari kepala sekolah saya sebagai atasan saya. Selanjutnya saya juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat saya Bu. Tentunya saya butuh saran, kritik dari mereka juga yang membangun saya begitu. Kemudian dukungan dari rekan-rekan pada komunitas belajar yang saya ikuti juga. Jika mereka mendukung saya dengan memberikan informasi, memberikan saya pengalaman-pengalaman mereka, begitu ilmu-ilmu mereka, pasti itu akan mendukung saya. Ya, betul sekali. Pasti ya dengan dukungan itu Bude itu bisa menambah lah menambah pengetahuan dan keterampilan, dan Bude bisa lebih lagi meningkatkan kinestetiknya, meningkatkan pembelajarannya pada murid-murid Bu Dewi nggih. Oke, kira-kira begitu nggih. Terus kapan Bu Dewi mau memulai untuk menjalankan rencana Bu Dewi tersebut? Kalau untuk dengan kepala sekolah saya dan rekan saya, mungkin saya bisa mulai Senin depan nggih Bu nggih. Tapi untuk ke komunitas belajar saya mungkin akan saya mulai ketika pertemuan selanjutnya gitu Bu. Bagus sekali Bu Dewi. Ini akan menjadi sebuah rencana yang hebat untuk Bu Dewi nggih. Terus baiklah Bu, sudah kita dapatkan dari persiapan tadi apa yang akan kira-kira apa yang akan Ibu dapatkan dari percakapan kucing di sore hari ini Bu Dewi? Iya Bu, tadinya kan saya bingung nih Bu untuk mengkondisikan siswa saya begitu di kelas. Kok sepertinya kelas saya gemuk sekali, kelas saya sempit sekali. Tapi dengan ngobrol dengan Bu Nani tadi ini, saya menemukan ternyata saya punya ruang kosong di depan kelas saya yang saya manfaatkan. Kemudian saya juga perlu ternyata menambah pengetahuan saya untuk mengetahui cara-cara pembelajaran di luar kelas begitu agar anak-anak bisa terakomodasi kinestetiknya begitu Bu Nani. Nggih, oke banget nih kayaknya sudah ada gambaran yang nyata nggih dari rencana Bu Dewi, dan akan ada istilahnya dalam waktu dekat ini semoga akan menjadi perubahan yang besar dalam pembelajaran Bu Dewi dengan istilahnya tadi ada ruang yang kosong bisa dimanfaatkan, kinestetik anak juga bisa meningkat dengan tidak terkendala meja kursi yang ada di kelas gitu ya Bu Dewi nggih. Oke Bu Dewi, semoga rencana yang tadi sudah Ibu uraikan di depan di belakang itu sudah akan berjalan dengan baik gitu nggih Bu nggih. Terus memberikan dampak positif juga ke depannya untuk Bu Dewi dan pada murid-murid Bu Dewi yang ada di kelas Bu Dewi. Demikian itu kita selesaikan percakapan kucing kita. Untuk Bu Dewi selamat dan bisa menyelesaikan lah apa yang sudah Ibu rencanakan. Gitu nih Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Elis. Gini Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Dewi ya Bu? Ya benar dengan Bu Dewi. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sebagai kegiatan pasca observasi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang sudah Ibu lakukan selama melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, selama melakukan coaching yang sudah saya lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah saya sudah melakukan coaching dengan Altirta. Yang pertama itu menanyakan tujuan kepada Bu Dewi. Yang kedua juga saya menanyakan identifikasinya. Dan yang ketiga merencanakan aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Terus sehingga hal tersebut mampu menggali kucing untuk menceritakan permasalahan dan menemukan jalan keluarnya atau solusi-solusinya sendiri Bu Dwi Elis.
baik sekali Ibu sudah melakukan coaching tadi sesuai dengan alur tirta nggih, Bu. Nggih, Bu Dewi Elis. Kalau begitu di sini saya sebagai observer saya akan menyampaikan catatan-catatan dan pengamatan saya nih, Ya. Bu. Untuk yang pertama tadi saya amati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Dewi itu sudah berjalan dengan baik, Bu. Ya, Saya menikmati sekali Nggih, Bu, santai, terima rileks, kasih. semuanya bisa Nggih. berjalan dengan baik, Nggih, Bu. nggih, amin, amin. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi sudah terlihat sekali tujuannya jelas, identifikasinya juga jelas, kemudian ada tujuannya juga Ya. sudah jelas sekali, Ya. Ibu. Kemudian Ibu juga sudah berusaha nih untuk menggali melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahan. Iya, iya, benar. Kemudian tadi saya juga mengamati pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan itu sudah menerapkan prinsip coaching. Coaching. Nggih, Yes, tadi ya. sudah terlihat sekali nggih, Bu. Nggih, nggih. Kemitraannya, prosesnya tadi sudah berjalan dengan sangat kreatif. Kemudian Ibu juga sudah bisa memaksimalkan potensi dari Ya. Ibu Dewi nggih Iya, sebagai iya, coaching. kunci saya ya. Nggih. Ya, Nah, kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan sebagai hasil dari kegiatan coaching yang baru saja dilakukan? ya. Baiklah Bu Dewi Elis, untuk keterampilan yang ingin saya kembangkan adalah memahami proses coaching dengan alur tirta ini, Bu, dengan baik, agar nantinya saya melakukan coaching lagi dengan teman-teman sejawat saya, dengan teman guru yang lain, saya lebih bisa melakukannya lebih baik lagi, Bu. Ya, jadi saya akan meningkatkan pengetahuan saya dengan alur tirta, begitu Bu Dewi Elis. Baik, sangat bagus sekali, semangat sekali nggih, Bu. Nah. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi, Ya, Bu. terima kasih. Demikian untuk kegiatan observasi kita hari ini ya, Bu. Iya, Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua Amin. apa yang sudah kita laksanakan hari ini, Iya, Bu. Tetap iya. semangat untuk kita semuanya. terima Saya kasih. akhiri nggih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.